Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Indrajaya dengan NPM 2021 145000982. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang berarti tak terbagi. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peran khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan dengan mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku yang spesifik dalam dirinya. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan fiksi, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Kemudian yang kedua yaitu pendapat menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, di alam ini ada 3 jenis makhluk yang berjiwa, yang tarafnya bertingkat-tingkat. 1. Anima vegetatif, yakni roh tumbuh-tumbuhan yang fungsinya hanya terbatas pada makanan dan berkembang biak. Yang kedua, anima sensitiva, yaitu roh hewan yang berfungsi mengindera, lalu menggunakan nafsu atau perasaannya untuk bergerak dan bertindak. Yang ketiga, anima intellectiva, yaitu roh manusia yang diantara fungsinya yang penting adalah berpikir dan bertindak. Kemudian materi yang ketiga yaitu tipe golongan manusia menurut perhatian arahnya. Yang pertama, tipe ekstroversi. Jika perhatian yang ditunjukkan keluar dan orangnya disebut ekstrovert, orang ini lebih mementingkan lingkungannya atau menggunakan kepentingannya umum dibanding diri sendiri. Orang macam ini dikenal dengan hati terbuka, gembira, ramah, lancar dalam pergaulan, dan banyak kawan. Yang kedua, tipe introvert. Introvert perhatiannya diarahkan ke dalam dirinya sendiri, dan orangnya dinamakan introvert. Orang yang bertipe seperti ini lebih mementingkan dirinya sendiri. Tipe orang seperti ini biasanya pendiam, egoistis, suka merenung, senang mengasingkan diri, dan tak biasa bergaul. Materi yang kelima yaitu faktor genotif dan fenotif. Yang pertama, faktor genotif. Faktor yang dibawa individu sejak lahir merupakan faktor keturunan. Contohnya, seorang memiliki kemiripan secara fisik dengan orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor fenotip, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya lingkungan fisik, kondisi alam sekitarnya, yaitu tempat tinggal, alam geografis, dan iklim. Lingkungan sosial, lingkungan individu yang berinteraksi, yaitu anggota keluarga, kemudian teman, kemudian tempat sekolah, contohnya di lingkungan terminal atau di pondok pesantren. Materi yang keenam yaitu unsur-unsur pembentukan individu. 1. Unsur kremis, yaitu berupa benda mati yang ikut membentuk diri manusia, seperti makanan, minuman, dan udara. Yang kedua, unsur vegetatif, merupakan kemampuan tumbuh yang ada pada diri manusia sehingga jasmani manusia tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, unsur animal, yang berupa insting dan nafsu-nafsu. Yang keempat, unsur human, yaitu merupakan unsur kemanusiaan seperti dorongan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, atau benar salahnya, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan sekitarnya, serta dorongan ketuhanan atau religius.
Ya, materi selanjutnya yaitu potensi dan pembentukan manusia. Satu yaitu actual ability, kemampuan hasil usaha atau belajar. Yang kedua yaitu potential ability, kemampuan bawaan yang diperoleh secara hereditas, merupakan abilitas dalam umum, yaitu dalam potensi inteligensi dibagi menjadi superior atau jenius, normal dan subnormal, dan abilitas dasar khusus yaitu kemampuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu kepribadian, merupakan suatu konsep yang melekat pada satu individu, hasil perpaduan potensi internal dan faktor eksternal lingkungan. Yang keempat yaitu Mayor Polak berpendapat bahwa kepribadian adalah keseluruhan sikap kelaziman atau pikiran dan kekhasan biologis dan psikologis yang dimiliki seseorang dan berhubungan dengan pesanan dan kedudukannya dalam berbagi kelompok dan mempengaruhi kesadaran akan dirinya. Materi selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Seorang manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Manusia menjalankan perannya dengan menggunakan sebuah simbol, yaitu simbol yang digunakan untuk mengkomunikasikan pikiran serta perasaan yang ia rasakan. Kemudian peranan manusia sebagai makhluk sosial. 1. Melakukan interaksi dan menciptakan kehidupan berkelompok. Yang kedua, menciptakan norma yang mengatur kehidupan sosial. Contohnya yaitu norma agama, norma kesusilaan atau moral. Yang ketiga, norma kesopanan atau adat. Dan yang keempat, norma hukum. Nah, yang ketiga, mengupayakan terlaksanakan kewajiban. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yakni yang mengarah kepada bentuk-bentuk asosiasi seperti contoh A. Kerjasama, B. Akomodasi, C. Asimilasi, D. Akulturasi. Yang kedua, interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yakni yang mengarah kepada bentuk-bentuk pertentangan atau konflik. Faktor-faktor interaksi sosial yaitu yang pertama A. Imitasi merupakan peniruan dari tindakan orang lain seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Yang kedua, sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Disinilah proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan terjadi. C. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau idolakan. Selanjutnya yang D. Simpati merupakan proses di mana seorang tertarik dengan orang lain sehingga ia mampu memahami pihak lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fiksi dan psikis, unsur raga jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Dan manusia dikatakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan atau hubungan interaksi dengan orang lain. Terima kasih. Ini sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.